Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang insyaallah pagi ini sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari tadabbur pada pagi ini kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita mengucapkan selamat kepada Dr. Taufikur Rahman sekeluarga yang baru melaksanakan ibadah umrah. Semoga apa yang beliau kerjakan selama ibadah umrah itu Allah memberikan predikat mabrur dan mabrurah bagi Dr. Taufik sekeluarga. Dan semoga kita yang hadir pun Allah bisa memberikan yang sama untuk mengikuti Dr. Taufik untuk bisa beribadah umrah ke Makkatul Mukarramah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya mendapat WA untuk disuruh memberikan pencerahan tentang perbedaan pendapat tentang masalah agama, khususnya besok di bulan Ramadan, kan begitu ya, khususnya itu. Saya ingin mencoba mengawali bahwa perintah Allah itu yang pertama lewat qaul. Qaul itu adalah ucapan Allah. Jadi kalau di Indonesia disebut firman. Firman itu ya ucapan, sabda itu ya ucapan. Kemudian yang kedua, ucapan itu ya kalau bahasa kita oral ya, lisan, yang kemudian ada di Lauhim Mahfud, ada di Qororim Makin. Itu disebut kitab, turun baru namanya Al-Quran. Saya kira itu sudah beberapa bulan kita jelaskan. Kemudian dari kaul itu ada semacam apa kalau bahasa kita? Ada semacam SK. Apa SK? Tulisan. Jadi kalau pimpinan itu, presiden itu mengucapkan dengan lisan, itu adalah perintah tidak tertulis kalau di hukum positif. Tetapi kalau tertulis itu namanya maka dalam Al-Quran itu ada hukum yang tertulis. Di mana? Di dalam surat Al-Baqarah 183 itu. Lah, saya tidak ingin menerangkan itu dulu, saya ingin memberikan dasar hukumnya dulu. Makanya pada saat Nabi, Al-Quran itu kalau ada perbedaan, tempat bertanya Nabi. Selesai masalahnya. Tetapi ketika Nabi meninggal, sudah berbeda itu. Antara Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Muawiyah, Abbasiyah sampai sekarang itu masih berbeda. Lah, perbedaan itulah yang kemudian menjadi polemik besar bagi umat Islam. Karena apa? Kondisi iman, kondisi yang disebut dengan kegaiban itu tidak didasari dengan itu. Makanya saya tadi menyampaikan dalam muqaddimah itu surat Ali Imran 103. Itu kunci pokok. Waqtasimu, berpegang teguhlah kamu. Bihablillahi, dengan tali Allah. Suruh berpegang teguh tali Allah mana? Al-Quran. Faham ya? Ayatnya waqtasimu, berpegang teguhlah. Mu itu namanya jamak plural. Kamu sekalian. Bihablillahi, dengan apa namanya? Ya kalau bahasa kita dengan tali Allah. Wala tafarraqu, jangan kamu bercerai-berai. Perintah enggak ini kira-kira dari Allah? Perintah kan?
Kalau itu perintah, kenapa kita tidak melaksanakannya? Mereka itu orang-orang faham Al-Quran. Mereka itu orang yang hafal Al-Quran. Tapi kenapa mereka hilang urgensi Al-Quran pada surah Ali Imran ayat 103 ini? Kenapa? Kalau saya bahasakan yang ringan begini, Pak. Setelah Rasul meninggal, kalau umpamanya bapak ibu ingin makan soto, mau masuk tol, itu ada soto di barat jalan, itu namanya soto Lamongan. Oke? Ada di depannya Toko Rahayu ada soto Probolinggo. Ada di mana itu ada soto Kang Dila. Saya suka soto ini, soto yang mau masuk ke tol. Kenapa? Karena belinya murah, Rp12.000 kenyang. Bapak belum tentu suka yang di situ, bisa suka yang di sana, bukan suka yang di situ. Paham ya? Lah, kita memahami agama ini bukan karena otak kita, tetapi sudah ada yang menjual, kasarnya begitu. Sudah ada warung-warungnya, paham? Oke? Contoh, ada warung Syafi'i, ada warung Hanafi, ada warung Hambali, ya toh? Sama dengan warung tadi itu. Ada yang suka Hambali, ada yang suka Syafi'i, kan begitu? Apakah kemudian kalau saya suka Hambali, bapak ibu suka Syafi'i, apakah itu kemudian salah? Tidak kan? Karena mereka juga menyodorkan. Katanya bapak ibu, wah aku senang yang di Kang Dila itu ada apa? Ada koyanya, ada koyanya. Kata yang sini, wah koyanya Kang Dila itu koyanya dari Niur kelapa. Kalau yang dari Lamongan itu dari kerupuk, ini kolesterolnya rendah. Loh, apakah kemudian enggak wes? Ya silahkanlah makan di mana, kan begitu. Tetapi jangan lupakan, jangan bercerai-berai. Jangan menjelek-jelekkan punya Kang Dila, jangan menjelek-jelekkan punyanya Lamongan itu. Apalagi terus bersengketa, kita tidak mau besanan. Iya toh? Dulu NU dan Muhammadiyah dipisahkan hanya karena kunut. Dipisahkan karena membaca basmalah jahar dan sir. Kalau Bismillahirrahmanirrahim NU, Alhamdulillahirrabbilalamin Muhammadiyah. Loh, itu sudah dulu Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud sudah begitu. Kenapa yang dituduh ke NU Muhammadiyah? Ya toh? Ketika Sami Allahu liman hamidah, Allahumma hdina fi man hadait NU. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi Muhammadiyah. Lucu Pak, ini sudah Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar sudah begitu. Masuk ke masjid, ya masuk masjid. Dapat Allahu Akbar 8 rakaat salam witir Muhammadiyah, 21 rakaat NU. Itu Umar bin Khattab sudah sejak dulu begitu. Nah, kita bisa sengketa sampai sekarang. Tapi alhamdulillah NU Muhammadiyah sekarang dipertemukan. Makanya intinya adalah ilmu itu mencari kebenaran. Sedangkan Al-Quran kebenaran yang hakiki. Kan begitu kan? Ayo cari kebenaran. Sekarang ini muncul Pak. Muncul lagi. Al-Quran itu tafsirnya harus birriwayah, bil ma'thur. Antara ayat dengan ayat, antara ayat dengan hadis. Itu bil ma'thur. Ya tak? Yang kedua, bil ilmi, dengan ilmu. Allah hanya mengatakan bahwa langit itu 7, bumi itu 7 lapis. Ada nggak yang menafsirkan birriwayah dengan 7 lapis? Ada nggak? Nggak ada. Muncullah tafsir bil ilmi, dengan ilmu. Ini ada namanya, kalau ini bumi, kemudian ada ini ada ozon,
ada apa namanya, lapisan bumi yang pertama ini apa namanya? Ya, yang lebih ahli ya. Ada. Baru muncul bahwa langit yang ketujuh itu adalah merupakan terakhir dari bumi ini, lapisan bumi ini, dan itu tertinggi. Jibril nggak bisa ke atas, baru ilmi yang nerangkan. Tidak cukup dengan ilmu, maka kemudian muncul tafsir namanya tematik. Bahasa kita tafsir tematik, itu tafsir maudhu'i, case by case. Iman kelompok imannya, ihsan kelompok ihsannya, itu namanya bil tematik itu tadi, maudhu'i. Sekarang muncul lagi, padahal bukan sekarang, sudah muncul lama. Saya sejak kuliah tahun 75. Namanya tafsir hermeneutika. Itu lahir dari memang orang-orang menafsirkan tentang masalah Injil dan Taurat. Tetapi kemudian orang-orang ilmuwan Islam mencoba memakai itu terhadap Al-Quran. Maksudnya adalah dari bil ma'thur, bil ilmi, terus maudhu'i dipadankan. Di mana? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, Pak, namanya sunnahnya ada sunnah qauliyah, sunnah yang diucapkan Nabi. Ada sunnah fi'liyah, sunnah yang diperbuat Nabi. Ada sunnah takririyah, sunnah yang Rasul diamkan. Contoh, orang besok melaksanakan sholat tarawih, jamaah enggak itu? Jamaah kan? Ada yang bilang, enggak bisa. Sholat sunnah itu enggak boleh jamaah. Itu secara umum. Tapi Nabi, sunnah fi'liyahnya, Nabi sholat berjamaah. Ini ada Ibnu Umar yang ditarik oleh Nabi. Jamaah enggak itu? Jamaah. Nabi keluar dari rumahnya ke masjid selama Ramadan 4 hari. Jamaah enggak itu? Jamaah. Kalau mau bilang itu 4 hari pulang dong, enggak usah di masjid. Karena fi'li Rasul hanya 4 hari. Kita kan sampai selesai. Apakah kemudian 5, 6, 7 sampai 29-nya bid'ah? Saya tanya, bid'ah enggak? Selama ada contoh dari Nabi, boleh. Apa dasarnya? Wa ma atakumur rasulu fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul, ayo kita kerjakan. Yang dilarang oleh Rasul, ayo kita tinggalkan. Rasul kan sudah mempraktekkan walaupun 4 hari. Boleh kan? Kata yang jualan soto Lamongan, perkara bapak mau ikut sotonya, konkret, silakan gitu. Tapi jangan kesengketa gitu loh. Masa sengketa sampai sekarang lelah, Pak, lelah. Apalagi ini, bagaimana menghabisin ini? Sumpah saya, tengkar terus. Ada yang mengatakan habis sholat tidak boleh berdoa, Nabi tidak boleh doa. Di mana Nabi bilang tidak boleh berdoa? Ada nggak Nabi melarang doa setelah sholat? Ada nggak? Kalau ada larangan silahkan. Nabi itu pernah berkata dalam hadis Shahihain, ini Bukhari Muslim, jangan lupakan engkau wahai sahabatku, berdoalah dengan yang dibaca yang sekarang ada pada surah Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Jangan kau lupakan setelah selesai sholat. 1. Itu doa. Lah ini sengketa. Jenengan mau doa, jenengan tidak mau berdoa, silahkan. Tapi tidak usah mencaci maki soto Lamongan. Paham Pak G? Apakah nanti kemudian Kementerian Agama menetapkan beda? Silahkan, tidak apa-apa. Tapi jangan bertengkar, jangan selalu menjelekkan. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Pak,
ayo di bulan Sya'ban ini ketika Rasul berkata bahwa ini bulan yang diabaikan oleh manusia, yuk persiapkan Ramadan itu dengan kolbun yang salim. Kita tidak usah berperilaku untuk su'udon, karena su'udon tidak boleh. Apakah su'udon ilmu? Wah, aku ikut ini, wah aku tidak usah, silakan ikut, tetapi tidak usah kita oralkan ke orang lain, kecuali dalam majelis ilmu kita berdiskusi. Begitu keluar dari diskusi, nggak usah tuting-tutingan, kon melok Muhammadiyah, kon melok NU, nggak usah Pak, nggak usah. Makanya kenapa saya bilang kemarin, yuk ketua NU ceramah di Masjid Al-Hikmah, ceramah, Bapak juga senang, kan begitu toh? Yuk Muhammadiyah ceramah, yuk senang. Ketika kita datangkan dari Malang, kan itu tokoh Muhammadiyah, senang. Saya coba kemarin itu dengan mantan ketua Hizbut Tahrir. Wes, Bapak Ibu tidak tahu kan? Itu mantan ketua Hizbut Tahrir dan dia adalah corong Hizbut Tahrir nasional. Ceramah kemarin di sini, enak kan? Nah kalau kemudian kita bersama bahwa itu akhul muslim, indah Pak, indah sekali. Saya ingin mengatakan bahwa silakanlah. Tetapi kalau ini masjidnya Muhammadiyah, ya silakanlah tata caranya ikut Muhammadiyah. Perkara Bapak tidak ikut, nggak jadi masalah, kan begitu. Ya Muhammadiyah tidak usah marah, kan begitu. Allah Akbar, begitu 8, mari kita lanjutkan witir. Yang tidak menutup witir, nggak apa-apa. Mau lanjutkan di sini setelah selesai witir atau di rumah, silahkan. Yang percaya kepada Umar bin Khattab, kan begitu. Kenapa? Ayo Islam ini, Al-Quran ini kita bumikan bersama-sama lewat taklim ini agar kita besok oleh Allah itu dapat ajrun ghairu mamnun, pahala yang tiada putus-putusnya. Semoga Bapak Ibu yang memberikan, mendermakan untuk makanan kepada orang majelis ilmu, semoga Allah memberikan ajrun ghairu mamnun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.